Tapi kebanyakan orang bahkan nggak pernah find out bakat mereka sampai mereka meninggal. Nah itu dia. Karena opportunity yang diterima setiap orang itu nggak equal. Dan dunia ini nggak adil. Kenapa gue selalu based on konsistensi? Karena kalau lu fokus ke konsistensi, lu udah ngelupain the probability of lu nggak pernah nemuin bakat asli lu sampai lu meninggal. Kayak gimana? Jadi, gini, kita jujur aja. Semua yang duduk di meja ini, privilege terbesar yang kita rasakan adalah kita menemukan sesuatu yang emang we're really good at doing. Kalau gue kebetulan, I'm good at selling. Itulah kenapa gue masuk di affiliate. Tapi, yang gue sadar, ada begitu banyak orang yang hidupnya mungkin di desa atau di mana, mereka tuh bahkan nggak dapat akses untuk mencoba berbagai jenis industri, berbagai jenis skill, di mana mereka bisa find out, oh bakat gue itu di sini. That's why gue sangat gak suka kalau emang everything is based on bakat. Karena it's very unfair. Gitu. Setuju. Karena ya faktanya aja. Maksudnya maksudnya bakatnya ada tapi kesempatannya tidak dapat. Iya, kan? jadi mereka nggak. Karena orang di desa bisa punya bakat jualan kan? Iya, bisa. Tapi mereka nggak mendapat kesempatan untuk bahkan tahu gue punya bakat jualan atau enggak kayak gitu. Mungkin gara-gara mereka terpaksa, ya emang orang tua gue nyuruh gue macul tiap hari, ya gue macul tiap hari, nggak pernah melatih skill jualannya kayak gitu. That's why I feel like ya focus on being consistent, even though itu bukan skill terbaik lu, tapi setidaknya lu bisa jadi jago di satu hal itu gara-gara lu lakuin repetisi. Tapi tunggu bentar. Tapi kan lu sebelum lu ngomong begini, lu sudah mencoba berbagai macam hal kan? Bener. Ya kan? Jual kue lapis lah, jual inilah. Basically you try a lot. Nah ini gue baru ngomong nih abis lanjutannya. Nah, lu juga gitu kan? Iya. You try everything kan? Iya. Maka baru ketemu kan? Betul. Ternyata jagonya gue di sini. Betul. Gitu kan? Betul. Jadi kan harus nyoba dulu semuanya. Betul. Explore. Yang tadi gue mau nambahin adalah bagaimana kalau kita ngelihat bakat ini bukan sebagai satu kata doang. Misal bakatnya basket. Setiap orang bakat basket beda-beda loh. Ada yang refleksi cepet, ada yang tangannya panjang, defense-nya bagus, ada yang shoot form-nya bagus sehingga 3 point-nya akurasinya tinggi. Tapi kan selama ini kita cuman, lu bakat apa? Jualan. Bisa diberikan lagi loh. Kenapa lu bilang lu bakat jualan? Gue ngeliat Marco, endurance kerja dia aja udah bakat. Semua orang ngelewatin aktivitasnya Marco, tipes. Tapi progresnya Marco bisa cepet, endurance, jangka panjang, overheat terus kayak gitu. Itu pun menurut gue salah satu strength yang membuat Marco bisa ada sampai hari ini gitu loh. Gue kadang ngobrol sama Billy, ya Allah kalau udah ngobrolin teknis, gue nggak ngerti-ngerti. Lu mungkin pernah kali ngobrol teknis ke gue tuh kayak gini, hah? Gimana? Gitu. Nah kalau Billy ngobrolin teknis bentar, oh ya oke. Gimana Bill? Ini ntar tuh kita mesti gini-gini. Terakhirnya udah ada. Bahkan cara kita berpikir aja tuh beda loh. Informasinya sama. Akan ada momen dimana gue kayak orang pelangap longo. Ada momen dimana dia, oh ini gini. Ya buat gue itu bakat dia loh. Ya. Gitu loh. Make sense. Emang ada yang udah gifted ya? Iya, tapi giftednya tuh kadang kita selalu menentukan dengan satu kata. Oke, aku mau cerita juga ya. Jadi, aku pribadi bukan dari background keluarga yang punya privilege luar biasa. Oke? Bahkan tidak ada satu keluargaku pun yang bisa berbicara di depan umum. Dan juga tipe keluargaku itu adalah tipe yang betul-betul jadi followers. Tidak mau tampil, dan kalau bisa diam, kita diam. Tapi saya pun akhirnya ke bawah juga karena banyak masa lalu yang buruk. Akhirnya aku jadi orang yang nggak pede, bukan cuman ngomong nggak pede, karena kan basically harus pede dulu baru bisa ngomong, gitu kan? Nah, tapi ketika saya mau mencoba, oke, kayaknya ini penting banget deh untuk masa depan, untuk belajar yang namanya komunikasi, untuk belajar yang namanya public speaking. Saya perlu latihan ini. Akhirnya karena punya tujuan yang jelas, saya melatih dengan konsisten. Awalnya nggak ada bakat sama sekali. Ngomong di ruangan ber-AC sama 5 orang, keringetan segede-gede di jagung. Bayangin dulu. Oke, ngomongnya belibetnya banyak, emnya banyak, filler words-nya banyak. Cuman karena dilatih dengan konsisten, jadi bisa. Emang nggak ada bakat ngomong dari kecil. Bukan orang yang lemes lah ibaratnya. Tapi ternyata bisa karena apa? Konsisten. Tapi betul juga sih tadi yang dikatakan oleh Theo. Jadi intinya adalah bakat dan konsisten, tapi yang perlu kita pikirin lebih unggul mana, lebih penting mana. Menurutku sih konsistensi sih. Karena orang yang punya bakat, kalau dia nggak konsisten pun hasilnya
itu completely up to luck gitu. Dia nggak bisa apa ya mendapatkan hasil yang konsisten juga.